Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki ke tema sejarah religi. Nah, religi terutama pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, tentu saja mereka mempunyai sistem religi yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita bisa menulis sejarah religi dari masyarakat suku-suku bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Nah, tentu saja sistem kepercayaan mereka tentu beragam, ya. Jadi berbeda antara masyarakat yang tinggal di pegunungan, kemudian tinggal di dataran rendah, kemudian di pantai, ya. Apalagi yang kemudian yang ada di lautan. Jadi sistem religi mereka akan memperlihatkan, ya, pengaruh, ya, kedudukan atau posisi geografi di mana masyarakat itu tinggal. Nah, tentu saja religi ini bermacam-macam, ya. Jadi ada kepercayaan mengenai laut misalnya. Jadi kalau di Jawa, ya, laut Jawa itu juga, ya, kalau orang Jawa itu kan sistem kepercayaannya itu ada pada setiap tempat itu ada penunggunya, ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu ada danyangnya, ya. Jadi danyang itu adalah penunggu tempat-tempat tertentu. Bahkan setiap tempat itu ada penunggunya. Nah, tentu saja penunggunya yang disebut danyang itu ya mungkin dikategorikan dalam bentuk jin, ya. Jadi jin yang tinggal di tempat-tempat tertentu. Jadi misalnya kalau kita melihat sistem kepercayaan Jawa, maka entah itu di daerah pegunungan, di dataran rendah, kemudian juga di pantai-pantai, maka di sekujur tubuh Pulau Jawa itu semuanya terdapat danyang-danyang, ya, di tempat-tempat itu. Nah, kemudian juga masyarakat Jawa memperlihatkan bahwa laut, ya, di laut itu juga sering kali ada penunggunya, ya, sehingga di pantai utara Jawa terkenal eh, tokoh misalnya Dewi Lanjar, sementara di pantai selatan ada Kanjeng Ratu Kidul, ya. Jadi ini merupakan sistem kepercayaan masyarakat Jawa terhadap lingkungan sekitarnya, kemudian juga dengan laut, baik laut selatan maupun laut Jawa, gitu ya. Jadi orang Jawa kepercayaannya seperti itu. Nah, tentu saja sistem kepercayaan dari masyarakat yang berbeda itu menggambarkan keanekaragaman sistem kepercayaan atau religi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga keragaman itu sebenarnya mempermudah, ya, bagi sejarawan untuk memasuki, ya, salah satu sistem kepercayaan yang dimiliki oleh suku-suku bangsa. Artinya, dengan keanekaragaman itulah maka penelitian atau objek penelitian yang berkaitan dengan sistem religi maka terbuka lebar, ya, terutama karena banyak pilihan objek penelitian, maka sebenarnya sejarawan, terutama sejarawan lokal, tentu tidak akan banyak, ya, tidak akan kehilangan objek-objek penelitian sejarah. Justru sistem kepercayaan yang beraneka ragam itu akan memperkaya, jadi memperkaya
objek-objek penelitian sejarah yang sebenarnya tidak akan habis, terutama kalau misalnya seorang sejarawan itu memperdalam ilmu-ilmu bantu sejarah yang ada di sekelilingnya. Jadi akhirnya kita melihat bahwasanya sistem kepercayaan itu termasuk akan memperkaya objek-objek penelitian sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.